Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Pratiwi dengan NIM 11910524180, kelas 4D jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan juga silabus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Matematika yang diampu oleh Ibu Noviarni, SPDI MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara membuat rincian minggu efektif pada mata pelajaran Matematika Satuan Pendidikan SMP atau MTS tahun pelajaran 2020-2021 kelas 8 semester genap. Nah, pada rincian minggu efektif ini terdapat dua tabel, yaitu tabel jumlah minggu efektif dan tabel jumlah minggu tidak efektif. Untuk mengisi kedua tabel ini, kita membutuhkan kalender akademik. Jadi saya sudah menyiapkan kalender akademik Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun pelajaran 2020-2021. Kegiatan pembelajaran untuk SMP kelas 8 semester genap dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Langsung saja kita hitung ada berapa minggu pada setiap bulannya. Bulan Januari ada 4 minggu, dan keempat minggunya merupakan minggu efektif, karena tidak ada minggu yang tidak efektif pada bulan Januari. Selanjutnya pada bulan Februari 2021 terdapat 4 minggu dan keempat minggunya merupakan minggu efektif. Selanjutnya bulan Maret 2021 ada 5 minggu dan ada 1 minggu tidak efektif, yaitu pada minggu pertama dengan kegiatan ujian tengah semester. Jadi minggu efektifnya ada 4. Sedangkan bulan April ada 4 minggu dan ada 2 minggu tidak efektif, yaitu pada minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua yaitu libur awal Ramadan, dan minggu ketiganya merupakan ujian nasional untuk kelas 9. Jadi ada 2 minggu untuk 2 minggu yang efektif untuk bulan April. Sedangkan bulan Mei ada 4 minggu dan ada 2 minggu yang tidak efektif. Minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua yaitu libur Hari Raya Idul Fitri sampai minggu ketiga. Bulan Juninya ada 5 minggu dan kelima minggunya tidak efektif. Kenapa? Karena pada minggu pertamanya ada kegiatan yaitu ujian akhir semester selama 1 minggu. Untuk minggu kedua dan minggu ketiganya itu merupakan minggu non-efektif karena setelah UAS tidak ada kegiatan pembelajaran lagi, sehingga hanya menunggu pembagian rapot. Untuk minggu keempat dan kelimanya merupakan minggu tidak efektif karena libur semester genap. Selanjutnya kita pindahkan hasil analisis kalendernya ke tabel jumlah minggu efektif dan jumlah minggu tidak efektif. Sehingga didapatlah jumlah minggu efektifnya ada 16 dan jumlah minggu tidak efektifnya ada 10. Selanjutnya, kita menghitung jumlah jam pelajaran atau jumlah jam efektif selama 1 semester dengan mengalihkan jumlah jam pelajaran selama 1 minggu dikali banyaknya minggu efektif. Untuk SMP kelas 8, jumlah jam pelajaran setiap minggunya itu ada 5 jam pelajaran. Jadi 5 JP dikali 16 sama dengan 80 JP. Ada 80 jam pelajaran untuk 1 semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat program tahunan. Nah, pada program tahunan ini terdapat kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini sama di seluruh Indonesia sesuai dengan kurikulum 2013. Lalu terdapat tabel yang terdiri dari kolom semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Untuk semesternya kita tulis semester genap. Untuk materi pokoknya kita ambil dari buku Matematika SMP MTS kelas 8 semester 2,
Kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Kita lihat daftar isinya. Nah, pada daftar isi bab teorema Pitagoras ada 6 materi pokok. Kita salin ke 6 materi ini ke tabel materi pokok yang ada pada program tahunan. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai bab terakhir, yaitu pada bab peluang. Selanjutnya, untuk kolom kompetensi dasarnya kita ambil dari setiap bab. Kita lihat pada bab teorema Pitagoras. Pada bab teorema Pitagoras, kompetensi dasarnya itu ada 2, yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kita salin kedua kompetensi dasar ini ke tabel kompetensi dasar yang ada pada program tahunan. Begitu seterusnya sampai bab terakhir, yaitu bab peluang. Lalu, untuk mengisi kolom alokasi waktu, kita lihat seberapa sulit materi pelajaran tersebut dan banyaknya materi pelajaran. Di sini saya alokasikan 6.1 2JP, 6.2 3JP, 6.3 2JP, 6.4 3JP, 6.5 2JP, dan 6.6 3JP. Begitu seterusnya sampai pada bab terakhir di semester genap. Lalu ketika dijumlahkan, jumlah alokasi waktunya seluruhnya yaitu 80 JP. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat program semester. Nah, tabel pada program semester terdiri dari kompetensi dasar, bab, subbab, jumlah JP, lalu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Lalu kolom yang warna-warni ini menandakan minggu tidak efektif. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar, bab dan subbabnya kita salin dari program tahunan, karena acuan dari membuat program semester ini adalah program tahunan. Jadi yang kita tulis pada program semester ini sama seperti yang ada pada program tahunan. Lalu, untuk jumlah JP-nya, pada bab teorema Pitagoras saya alokasikan 15 JP. Lalu kemudian kita distribusikan ke setiap minggu yang efektif. Untuk 6.1 saya alokasikan 2 JP di minggu pertama. 6.2 saya alokasikan 3 JP di minggu pertama juga. Karena setiap minggunya harus terisi 5 JP. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Untuk 6.3 saya alokasikan 2 JP di minggu kedua. Dan 6.4 3 JP di minggu kedua juga. 6.5-nya di minggu ketiga yaitu 2 JP, dan 6.6-nya 3 JP di minggu ketiga. Begitu seterusnya sampai pada bab terakhir, yaitu pada bab peluang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara membuat silabus. Pada mata pelajaran matematika, kelas 8 semester genap, satuan pendidikan SMP atau MTS, materi pokok, teorema Pitagoras. Tahun pelajaran 2020-2021, alokasi waktunya 15 dikali 40 menit. Untuk kompetensi intinya sama seperti yang kita buat pada program tahunan. Nah, untuk tabel pada silabus, terdiri dari kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan juga sumber belajar. Untuk kompetensi dasarnya merupakan kompetensi dasar yang ada pada pada bab teorema Pitagoras. Untuk materi pokok atau materi pembelajarannya juga yang terdapat pada bab teorema Pitagoras, yaitu ada 6 materi pokok. Mulai dari 6.1 memeriksa kebenaran teorema Pitagoras sampai dengan 6.6 menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya, untuk mengisi kolom indikator pencapaian kompetensi ini merupakan hasil analisis dari materi pokok memeriksa kebenaran teorema Pitagoras yang ada pada
buku matematika yang kita pakai. Nah, setelah kita analisis, hasil yang saya dapat yaitu indikator pencapaian kompetensinya, mengenal pemanfaatan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Begitu juga untuk mengisi indikator pencapaian kompetensi pada setiap materi pokoknya. Kita analisis setiap materi pokoknya untuk mendapatkan indikator pencapaian kompetensinya. Untuk mengisi kegiatan pembelajarannya, kita analisis setiap materi pokoknya. Yang pertama, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Hasil analisis yang saya dapat yaitu yang pertama, mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Misalnya, bentuk rangka atap, tangga, tali penguat tiang menara. Kedua, melakukan percobaan untuk membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Yang ketiga, mengamati contoh-contoh penggunaan teorema Pitagoras. Dan yang terakhir yaitu latihan soal. Begitu juga untuk mengisi kolom kegiatan pembelajaran pada materi pokok kedua, yaitu menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah sampai ke materi pokok terakhir. Selanjutnya, alokasi waktu. Saya alokasikan waktu untuk 6.1, 2 kali 40 menit, 6.2, 3 kali 40 menit, 6.3, 2 kali 40 menit, 6.4-nya 3 kali 40 menit, dan 6.5, 2 kali 40 menit, yang terakhir yaitu 6.6, 3 kali 40 menit. Selanjutnya, yaitu penilaian. Penilaiannya yaitu pertama pengetahuan, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk keterampilannya, portofolio. Selanjutnya sumber belajarnya yaitu saya ambil yang pertama, buku siswa mata pelajaran matematika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, Jakarta, Kementerian dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu buku lain yang relevan, dan yang ketiga alat peraga. Sekian penjelasan saya mengenai cara membuat rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan juga silabus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.